Salam secangkir kopi, ya. Secangkir kopi pahit itu menyegarkan bagi jiwa kita, yang memberikan kita semangat yang baru. Hari ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana mengenal Allah, ya. Jadi banyak orang bertanya, apakah beragama itu bisa mengenal Allah? Belum tentu. Apakah punya keyakinan tertentu mengenal Allah? Belum tentu. Jadi saya ada satu cerita, seorang rohaniawan ketemu dengan seorang yang haus untuk ketemu atau mengenal Allah. Jadi ada satu orang India ceritanya, dia sudah mempelajari semua agama, tapi dia tidak menemukan Allah itu seperti apa sih. Jadi yang dia temukan adalah, oh, belajar agama A ini ritualnya gini, belajar agama B ini ritualnya gini, gini, gini. Jadi semua yang dia tahu tentang Allah cuma katanya, ya kata nabinya, kata segala macamnya. Tetapi berhubungan, bagaimana bisa berhubungan dengan Allah, bagaimana bisa merasakan kasih sayang Allah itu seperti apa, dia tidak menemukannya. Nah akhirnya dia ketemu dengan rohaniawan yang lain, ya beragama lain juga, tapi dengan prinsip yang berbeda. Rohaniawan ini berkata bahwa kita tidak akan pernah menemukan Allah itu di dalam agama. Mungkin agama itu malah menjauhkan manusia itu daripada Allah karena perlu syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk bisa mengenal Allah hanya ada di dalam diri seorang ayah, hanya ada di dalam diri seorang laki-laki seperti itu. Dan dia kaget orang India ini, wah seperti itu ya, coba belajarin. Dan akhirnya mereka sharing bersama bagaimana sebenarnya Allah itu siapa, Allah itu sifatnya, Allah itu seperti apa. Nah, akhirnya mereka menemukan pencerahan. Dan orang yang mengenal Allah itu hidupnya pasti dipulihkan. Orang yang mengenal Allah itu pasti hidupnya akan baik-baik saja, bukan bertambah jahat. Nah, sedangkan agama, ya kita tahu sendiri, saya sudah ceritakan, justru agama membuat manusia itu bertambah jahat, lebih jahat daripada setan akhirnya. Nah, itu adalah cerita pertama yang uh, mengenal Allah itu sebagai seorang ayah di dalam rumah. Nah, saya sebenarnya ada cerita yang unik. Ini juga kisah nyata juga. Jadi ada sebuah sekolah uh, di kepada anak-anak kecil, ya, anak-anak SD lah gitu kan. Coba ceritakan, bagi gurunya berkata, coba ceritakan bagimu Allah itu siapa. Akhirnya semua anak-anak ini menceritakan Allah itu menurut berdasarkan pikirannya sendiri. Ada yang bicara Allah itu dokter karena itu menyembuhkan. Allah itu insinyur karena dia bisa bikin segala sesuatu gitu kan. Tapi ada satu hal yang membuat satu kelas tertawa. Ada seorang anak kecil berkata, Allah itu adalah pemulung. Wah, semua kelas tertawa, termasuk gurunya juga tawa. Tapi ketika si anak kecil ini menceritakan bagaimana Allah itu sebagai pemulung, semua kelas itu menjadi nangis, termasuk gurunya terharu. Kenapa? Karena si anak ini adalah yang tidak tahu siapa bapak dan ibunya. Lalu ada seorang bapak laki-laki memungut dia sebagai anak, ya, dipungut, ya kan. Lalu dan pekerjaan si laki-laki itu yang menjadi ayah angkatnya juga sebagai pemulung, ya. Dia cerita semua bahwa pemulung itu membersihkan dunia, memungut yang tidak berguna, ya kan, yang oleh orang lain dibuang dia pungut, oleh orang lain menjadi kotor dia bersihkan, ya kan. Di situ akhirnya si guru ini terharu dan akhirnya menceritakan sebenarnya Allah itu seperti itu, gitu kan, seperti seorang pemulung. Jadi tidak ada yang paling tepat yang diceritakan oleh anak-anak kecil itu kecuali bahwa Allah itu sebagai pemulung. Jadi itulah pekerjaan Allah sebenarnya, membuat sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, membuat sesuatu yang kurang baik menjadi baik, membuat segala sesuatu yang tidak ada memang menjadi ada. Nah, pemulung inilah yang membersihkan walaupun dihina, ya, tidak dihargai. Sama juga manusia kan sebenarnya tidak menghargai Allah. Kalau manusia menghargai Allah maka hidupnya akan lebih baik. Jadi ini yang dasar kenapa materi ini dibuat. Ya, kenapa materi ini saya buat? Karena mengingat bahwa yang kami ceritakan di sini kan saya sering mengatakan bahwa ini berdasarkan fakta dan keadaan kita sebenarnya, berdasarkan bukan cuma asumsi tapi pikiran, penelaahan, ya, ya survei segala macam, ya wawancara, ya. Karena itu adalah fakta. Jadi kebenaran itu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan sebuah teori. Jadi kalau teori itu banyak, kita mau teori apapun bisa. Tetapi fakta dan kenyataannya adalah demikian. Jadi memang
seperti episode yang ke-100 saya ceritakan bagaimana mengenal Allah sebagai seorang bapa. Karena gini, manusia diciptakan segambar, semirip dengan Allah. Karena itu nanti kita akan bahas tentang manusia itu yang sempurna. Benarkah manusia itu sempurna? Karena memang manusia diciptakan sempurna. Sempurnanya seperti apa? Sama seperti Allah. Karena itu gambaran Allah itu ada di diri seorang laki-laki. Kenapa tidak ada di diri seorang ibu atau seorang wanita? Karena wanita atau ibu ini diambil dari tulangnya laki-laki, dari dagingnya laki-laki gitu kan. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah adalah laki-laki, yaitu seorang ayah, ya kan. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya kenallah seorang ayah. Nah, cuma masalahnya ayah laki-laki ya, di dunia ini sudah rusak, ya, dihasut oleh si jahat sehingga tidak mirip lagi karakternya gitu kan, padahal memang manusia diciptakan sempurna itu supaya memiliki karakter ilahi, tetapi ternyata si setan itu iri hati sama manusia, kok manusia sempurna saya tidak sempurna gitu kan ibaratnya. Nah, akhirnya digoda lah supaya tidak menjadi sempurna, tapi pada dasarnya manusia adalah sempurna, cuma karena tergoda akhirnya untuk tidak sempurna dan akhirnya kita ketemu apa nah, pameo atau istilah yang selalu diungkapkan oleh orang ketika orang itu tidak bisa apa-apa dalam kata tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Akhirnya ya semua orang pun berkata dan seluruh dunia pun bisa berkata tidak ada manusia yang sempurna, walaupun saya tahu banyak ulama-ulama orang berkata manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi pada suatu kenyataan ketika menghadapi masalah, ketika dia dituntut oleh orang lain, dia berkata tidak ada manusia yang sempurna selain Allah. Nah, itu yang jadi kontroversi. Inilah yang harus kita pelajari. Kenapa bisa jadi kontroversi? Di satu sisi, bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Tapi di sisi lain berkata juga, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kan lucu. Ya, jadi karena itulah kenapa materi ini saya bagikan. Mari saya sampaikan bahwa manusia itu sempurna. Apapun ya itu yang terjadi dalam hidup kita, manusia adalah yang sempurna, cuma ya kita dibodoh-bodohi bahwa kamu tidak sempurna, kamu banyak kekurangan. Nah, itu yang akhir pemahamannya adalah bahwa manusia itu tidak memiliki karakter ilahi. Nah, inilah, karakter ilahi itu ada di dalam diri seorang ayah, sama seperti tadi, kasih seorang ayah yang benar itu adalah kasih seorang Allah. Jadi bagaimana ayah itu bisa mengasihi anaknya? Karena bagi seorang ayah, anak adalah hartanya dia, ya kan? Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu, ya kan? Kalau anaknya minta sesuatu pasti dikasih. Itu kasih sayang seorang ayah. Lalu seorang ayah itu akan mendidik anaknya. Kalau salah adalah salah tegas. Ya beda seorang ibu. Seorang ibu kadang tidak tegas, kadang ya tidak tegas. Tapi seorang ayah itu harus tegas. Salah, tidak, benar, ya kan? Itu adalah didikan seorang ayah. Itulah Allah, ya. Itulah Allah cara mendidik kita. Kalau yang salah, tidak akan didukung. Jadi saya dulu ada satu cerita teman, ya, bapaknya itu seorang tentara, ya, dan itu temannya dari teman saya. Dia cerita begini, waktu anak tentara ini benar, ya kan? Lalu dia ngadu sama bapaknya. Lalu bapaknya bilang, "Nih bawa pistol saya. Tembak tuh orang. Orang itu nggak benar, kamu benar." Belain. Ya kan, dibelain sama bapaknya. Tetapi ketika anak itu salah dan sampai di penjara, jadi ceritanya anak itu nakal, dia godain istri orang di daerah Sukabumi. Nah, teman saya ini datang kepada bapaknya, diceritakan bahwa anaknya itu habis digebukin udah mau mati. Ayahnya bilang, biarin aja. Ya, biarin aja dia rasakan, dia itu salah. Jadi ayahnya tidak menolong, walaupun ayahnya itu seorang tentara. Jadi ketika anaknya benar, dia bela. Tapi ketika anak salahnya, dibiarkan. Supaya dia menanggung akibatnya. Itu adalah didikan. Nah, sama Allah juga seperti itu sebenarnya. Mendidik kita. Supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Mana yang bisa mendapat dukungan Allah, mana yang tidak didukung oleh Allah. Jadi sesuatu yang jahat tidak akan didukung oleh Allah. Gitu kan. Nah, itu hari yang harus kita pahami. Nah, dan yang paling harus kita kenal Allah sebaik-baiknya adalah kasih sayang seorang bapak. Seorang bapak, sekalipun kita akhirnya sudah menikah segala macam,
pikirannya tetap kepada kita. Nah, saya menceritakan banyak hal mungkin dari saudara yang akhirnya tidak bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena punya bapak yang jahat. Tetapi begini, di dalam keluarga saya banyak belajar bapak yang baik ya, seorang ayah yang baik. Mana yang lebih diperhatikan oleh seorang ayah? Anak yang baik-baik saja, yang pinter, ya kan, yang berprestasi, atau anak yang bodoh, anak yang berkekurangan, anak yang makan aja harus disuapin? Nah, pasti itulah yang diperhatikan, itulah yang dipikirin siang dan malam. Ya, walaupun dia bangga punya anak yang berprestasi, tetapi yang dipikirin di dalam hatinya, bagaimana caranya anak ini menjadi sembuh, bagaimana caranya anak ini punya pekerjaan, wah, semuanya dipikirin. Nah, karena saya sendiri sudah menjadi seorang ayah, saya memikirkan semua ya. Bahkan yang banyak dipikirkan adalah anak saya yang terlemah. Yang banyak dipikirkan adalah anak saya yang paling membutuhkan segala sesuatu. Ya kalau anak saya yang paling kecil itu sekolahnya aja saya tidak kasih uang jajan. Nah, dia sudah bisa mencari uang sendiri. Sejak SD dia sudah bisa mencari uang sendiri. Ya kan? Saya tidak pernah pikirkan uangnya, tapi yang besar gitu. Saya pikirkan gimana caranya dia kerja, bagaimana dia dapat mau kerjaan, bagaimana nanti kalau dia merit dia tidak punya pekerjaan. Jadi semua yang dipikirkan adalah anak yang besar, bukan anak yang kecil. Karena anak yang kecil dia sudah nyaman, ya kan, dia sudah berprestasi, dia sudah ya bahkan ya memberi makan lah ibaratnya kepada orang tuanya. Nah, itu adalah ayah yang baik, dan ayah yang baik itulah menggambarkan Allah yang baik. Jadi Allah itu ya seperti itu. Jadi kalau ada orang, maaf ya, ini kembali lagi ke rohani. Ini saya sebenarnya tidak mau membahas itu, tapi karena selalu sangkut menyangkut. Gini, banyak orang ya tidak mau beribadah, banyak orang tidak mau beragama, banyak orang tidak mau menjalankan agama karena ketika dia mau datang kepada Allah, ketika dia mau datang ke tempat ibadah, atau dia mau bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip sudah mengaku beriman, itu pasti disingkirkan. Dia mau pelacur, dia mau penjudi, jauhin. Ya kan, kamu jangan bergaul sama penjudi. Bahkan orang-orang tua kita, ya, orang-orang yang merasa dirinya rohani, kamu jangan deket-deket sama dia itu pelacur. Kamu jangan deket-deket sama dia itu penjudi, bapaknya itu jahat. Wah, kamu jangan deket-deket sama anak jahat ya. Kamu jangan deket-deket sama anak pemabuk. Kamu jangan deket-deket sama anak penipu. Nah, itu orang yang merasa rohani akan begitu. Nah, berbeda kan dengan Allah tadi. Allah itu justru memikirkan bagaimana seorang penjudi ini tidak menjadi penjudi lagi, ya. Bagaimana seorang pelacur ini tidak akan menjadi pelacur lagi, dipikirkan bagaimana caranya, ya kan? Nah, itu kasih sayang Allah beda dengan kasih sayang manusia. Nah, masalahnya ketika manusia beragama dan merasa mengenal Allah, dia justru menjauhkan diri dari kasih sayang, bentuk kasih sayang seperti itu kepada yang sebenarnya lemah, ya. Saya senang dengan lagunya Iwan Fals, bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang lemah, orang yang tak berdaya, disebutnya orang-orang kalah. Dan dalam lagunya Iwan Fals berkata, orang kalah itu tidak boleh dihina, dengan cinta kita tolong mereka. Iwan Fals itu bukan ulama loh. Iwan Fals itu bukan rohaniawan. Iwan Fals itu hanya budayawan, tapi lagunya lebih daripada seorang rohaniawan, lebih daripada seorang ulama, karena orang kalah itu tidak boleh dihina. Ya. Karena orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan segala macam perbuatan yang buruk, itu adalah orang yang kalah, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi mereka bukan untuk dihina, bukan untuk dijauhi, tetapi untuk kita ayomi dan kita sayangi. Dan itu ada dalam diri seorang ayah. Nah, diri seorang ayah belajar dari mana? Belajar dari seorang apa? Bukan seorang ya, belajar daripada Allah. Karakter Allah ada di dalam diri manusia. Karena itu ayah itu akan memikirkan seperti itu. Setiap anak yang jahat dia pikirkan, ya kan? Bahkan ada satu cerita dulu, seorang anak minta warisan gitu kan, ya. Seorang bapak punya anak dua, terus yang bungsu itu minta warisan. Setelah minta warisan, dia hambur-hamburkan, main wanita, main judi segala macam sampai habis, sampai dia malu lagi untuk balik, ya kan? Tapi dia sudah tidak tahan lagi, dia udah dilempar oleh wanita simpanan dia sudah dijauhi teman-teman kan, tidak punya harta, jadi gelandangan. Bahkan dia suatu kali dia makan makanan babi gitu kan, ada babi lagi makan, babi kan makannya sayuran segala macam, dia ikut di situ, lalu dia nangis. Bapakku itu kan kaya,
masa aku harus makan dengan babinya. Akhirnya dia pulang, kakaknya marah, wah dia anak kurang aja segala macam, jauhi segala macam, wah dia tidak layak dapat. Lalu bapaknya bilang, kamu tuh seharusnya gembira, anakku ini dulu tersesat, sekarang dia balik, ya kita harus terima. Akhirnya Allah si bapaknya itu bikin pesta. Nah, semua orang tuh heran, kenapa bikin pesta? Iya, karena anak ini hilang, sekarang balik, makanya saya harus pesta. Nah, itu adalah kontroversi ya, kejadian kontroversi. Tapi itulah bagaimana Allah berpikir di dalam seorang ayah. Jadi ayah itu mewakili Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik ya? Kita kenal sebagai karakter seorang ayah, karena ayah itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan menjadi manusia yang sempurna, gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar kenapa sempurnanya seperti apa. Ya saya juga nggak ngerti apakah sempurna menurut apa yang saya sampaikan itu kan berbeda sempurna menurut para ulama ya secara rohaniawan. Tetapi saya menganggap bahwa manusia itu karena sempurna, karena punya gen Allah, punya karakter ilahi, maka disebut sempurna. Iblis, malaikat, setan tidak mengenal karakter ilahi. Nah, tapi kalau kenapa akhirnya manusia lebih jahat daripada setan? Setan tidak pernah membunuh, manusia membunuh. Setan tidak pernah membenci. Ya, ingat, setan tidak pernah membenci, tapi manusia. Kalau udah bencinya udah nggak ketulungan. Nah, itu karena dihasut. Pekerjaan setan kan menghasut. Setan tuh nggak jahat dong. Yang jahat itu manusia. Tapi dihasut oleh setan gitu kan. Sama ada satu pengalaman begini, ada orang menghasut, ya kamu main judi, atau kamu ikut narkoba. Nah setelah narkoba terus dia rusak, dia nyalain, oh lu sih yang ngajarin ya. Enggak, saya kan cuma menyarankan, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu mau ikut main judi, apakah kamu ikut minum, atau kamu mau ikut narkoba, itu adalah ada di tanganmu. Saya cuma menyarankan, mengusulkan. Yang namanya mengusulkan diterima boleh, nggak diterima ya syukur. Ibaratnya kan yang jahat kan. Nah jadi itu yang tidak dipahami oleh orang, tidak dipahami oleh kita, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan si jahat itu kepada kita cuma menyarankan, pilihannya ada di tangan kita, kita menjadi jahat atau menjadi baik. Nah kita harus belajar kembali kepada gambar diri insan kamil yang pernah ada di channel ini saya sampaikan, ya itu harus ke situ. Kita menjadi manusia yang sempurna, dan manusia yang sempurna itu adalah gambaran seorang ayah, gambaran seorang laki-laki, gambaran Allah di surga. Nah, itu jadi betul rohaniawan itu bilang gitu kan, bahwa untuk mengenal Allah, mengenal. Saya kembali lagi disclaimer, untuk mengenal Allah itu hanya ada di dalam diri seorang laki-laki, di dalam diri seorang ayah. Ya kalau saudara mau beragama, ya silakan gitu kan, itu beragama, belum tentu mengenal Allah. Nah, banyak orang beragama kan saya bilang lebih jahat, itu adalah fakta. Ya, banyak orang beragama lebih jahat daripada yang Allah kehendaki. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama, karena saya berharap kita semua menjadi baik, kita semua menjadi orang yang sempurna, ya, karena melalui kasih sayang di dalam keluarga, kasih sayang di dalam diri seorang ayah kepada kepada anak-anaknya. Jadi ada satu statement ya dari seseorang ya, yang saya kenal, kalau bisa laki-laki jangan menikah sebelum umurnya 30 tahun. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengenal Allah, maaf nih, kalau dia tidak mengenal Allah secara pribadi, maka dia tidak akan bisa membuat keluarganya itu mengenal Allah. Jadi dia harus belajar berani bertanggung jawab, belajar uh, mengambil keputusan yang baik dan benar. Nah, baru dia boleh menjadi kepala rumah tangga, baru dia boleh menikah. Tetapi kalau dia punya karakter yang masih anak-anak, dia karakternya masih egois, segala macam, yang tidak memiliki karakter ilahi, ya jangan menikah. Jangan menikah dulu. Karena nanti, ya makanya keluarga dunia ini kacau kan, karena karena sebenarnya laki-laki yang rusak, ayah yang rusak, bapak yang rusak. Nah ini yang saya sampaikan hari ini ya, supaya kita renungkan kembali. Saya katakan sekali lagi bahwa ini adalah intro dari kita untuk mengenal pelajaran kita yang lebih dalam lagi. Jadi karena waktunya hanya 20 menit yang saya sampaikan, saya ingin semua kita akhirnya mengenal Allah sebagaimana kita mengenal seorang bapak. Ya, bapak itu sebagai ayah, itu sebagai pengemis kah, ya kan, di dalam hidup kita, ya, seperti anak kecil tadi yang membuat
ayahnya satu kelas gempar, ataukah memang kita punya ayah yang tidak baik, tetapi kita coba belajar bagaimana sebenarnya kasih sayang Allah itu di dalam diri seorang ayah. Nah, jadi bagi saudara yang tidak memiliki ayah yang baik, anggaplah Allah itu sebagai ayah yang baik. Jadi ayah yang terbaik ada Allah, ya kan? Jadi kalau tidak dikenal atau tidak mengenal ayah yang baik, Allah yang baik ada. Ayah yang baik adalah Allah, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang melahirkan kita ke dunia ini, Dia yang memberi kita nafkah, Dia yang memberi makan, dan Dia juga yang menentukan apa nasib kita, yang Dia yang memikirkan bagaimana hidup kita. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.